Hai. Ketemu lagi bersama Bang Reza di sini di video tutorial terbaru, tapi bukan tutorial menggambar digital ya. Di sini Abang bakal kembali ke basicnya Abang sebagai pelukis pensil, pelukis pensil lah ya. Menggambar menggunakan pensil karena Abang terlahir dari pensil. Hah? Abang terlahir dari pensil? Bukan. Maksudnya ya tetap terlahir dari perempuan ya, bukan dari pensil. Oke, Abang itu pelukis awalnya itu bukan digital, tapi memang dari pensil. Ya, awal mula Abang melukis menggunakan pensil. Oke, kali ini Abang bakal ngasih tips and triknya untuk kalian para pemula ya, yang para pemula. Kalau udah master agak-agak menyingkir dulu lah ya. Ya kalian nggak usah nonton video ini. Harusnya kalian buat video ini ya, buat video seperti ini. Ini khusus untuk pemula, khusus untuk orang yang baru eh, mau terjun apa ya? Terjun payung, bukan bang, bukan terjun payung, tapi terjun ke dunia sketsa menggunakan pensil. Abang bakal ngasih tips and triknya. Ini bukan menggambar satu objek ya, bukan menggambar satu objek, tapi abang bakal ngasih kalian tips and trik bagaimana memblending pensil yang baik dan benar menggunakan alat-alat ini. Yay. Oke, di sini ya, di sini. Oh, sorry, ketendang nih ya ininya kameranya. Ya ampun. Oke. Di sini Abang udah siapin banyak banget bahan-bahan untuk ngeblending sebuah arsiran pensil. Di sini kalian bisa menggunakan tisu ya. Ini tisu dua poli atau dua lapis. Dan di sini Abang menggunakan ada cotton bud, terus ada paper stamp, dan ini ya. Oke, ini adalah brush untuk makeup. Hah? Emang bisa bang? Bisa banget. Ini Abang rekomendasiin banget nih. Oke, tapi langsung aja ke tutorialnya. Di sini Abang menggunakan pensil, ya, grade-nya ada 3 aja. Karena sebenarnya kalau grade-nya itu banyak banget. Ini Abang tunjukin di sini. Ini senjata Abang untuk menggambar menggunakan pensil. Nih, kalau untuk grade-nya ini banyak banget. Mulai dari 5H, ada 4H, ini udah kecil banget karena sering banget dipakai. Ada 5H, ada 4H, 3H, 2H, ini yang H, ini yang F, ada HB, B, 2B, sampai ke 8B ya. Itu untuk grade. Jadi kalau misalnya kalian mau serius di dunia pencils, kalian harus punya grade ini semua. Karena ini penting banget dan ini bakal kepake semua ya. Tapi untuk kali ini Abang mengajarin, Abang mempraktekannya itu menggunakan 3 grade aja. Itu ada yang 5B, ini 5B, kelihatan ya, fokus dong kamera. Oke, 5B. And then ada 8B untuk shade yang gelapnya, 8B itu ya, 8B ini biar kayak vlogger gitu loh. Ini nggak fokus lagi dia. Allahu Akbar. Ini pokoknya 8B deh ya. Nah, ini 2B. Kebetulan Faber-Castell Abang yang graphite pencilsnya ini habis ya. Habis, tapi masih banyak persediaan yang 2B di rumah. Ini Abang pakai si Raffine, I don't know. Ini gimana sih, ini nggak mau fokus dong dia. Udah deh, manual aja udah fokusnya. Nah, ya seperti itulah ya. Nah, itu namanya Raffine ya. Ini dapatnya Abang dikasih ini hadiah sih sebenarnya dari orang, dari kakak ya, dari kakak. Di dalamnya itu hadiahnya ini. Hadiahnya ada bonusnya lah si Raffine ini ya, gitu. Ini yang 2B-nya Abang pakai yang ini. Oke, lanjut Abang, ini kita singkirin dulu ya. Ini nanti ada 4, kita menggunakan masing-masing semuanya satu-satu ya. Ini Abang menggunakan si sketchbooknya biasa aja. Abang pakai yang merek Kiki, ini Kiki. Oke, Kiki yang 50 ya, yang ukuran A4. Oke. Teknik pertamanya untuk arsirannya. Oke, ini Abang sobek dulu. Nah, ini Abang suka pakai yang tipe sketchbook kayak begini. Enak banget untuk disobek, apalagi Abang kan nerima lukisan kan. Jadi untuk dimasukin ke ininya, frame-nya itu lebih enak gitu dibandingkan yang pakai ring. Kalau pakai ring itu untuk ini aja sih ya, kayak untuk kerja-kerja sendiri aja, buat project sendiri. Tapi kalau mau nerima
menerima orderan, mendingan abang saranin pakai yang mudah yang model buku kayak begini ya, jangan pakai yang ring. Oke. Ini yang biasa. Tapi kalau kalian mau beli yang bagus, banyak banget ya di online shop itu banyak banget buku-buku sketchbook yang bagus. Mulai dari tekstur yang lembut, tekstur yang kasar sampai yang kasar banget itu ada ya. Sesuai dengan keinginan kalian. Tapi kalau untuk yang kasar itu abang saranin sih untuk pakai yang charcoal ya, yang tipe-tipe arang gitu. Untuk graphite pencils ini udah cukup. Untuk sketchbook yang kayak begini udah cukup banget. Oke, ini fokus dong. Oke, fokus. Ya, ini kita balik ya. Ini kita balik seperti ini. Ini abang bakal ngajarin kalian gimana caranya mensketsa yang baik dan benar. Ini abang pakai yang 2B ya. 2B dulu. 2B, come. Nah, kalau kalian yang pemula biasanya mensketsa itu kan tangannya begini ya. Nah, abang dulu begini tangannya, megang pensil tuh begini. Semenjak kayak 2 tahun setelah menekuni si bidang melukis ini, tangan abang berubah dong menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini memegang pensilnya. Kenapa bang? Kok bisa berubah gitu bang? Ya, karena pada saat seperti ini, ya, arsiran yang kita hasilkan itu nggak maksimal. Oke, ini kameranya abang deketin dulu biar fokus ke arsirannya ya. Oke, ini udah cukup dekat ya, udah cukup dekat untuk supaya bisa terlihat. Atau kurang dekat, bentar ya, kurang dekat. Ini kita turunin lagi, oke. Nah, seperti ini ya. Ini fokus ke, oke. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, seperti ini kalian memegang pensilnya, boleh sih, boleh aja sih. Karena kenyamanan orang itu kan beda-beda ya dalam memegang pensil. Tapi jujur kalau begini dulu mengarsir sebuah lukisan atau gambar ya, ini akan capek sendiri. Ini capek, ini tangan ini akan capek. Ini semua akan capek. Apalagi ini jari ini akan bengkak. Ini hasil dari 2 tahun ya. Ini agak bengkak sedikit ya. Ya kapalan lah ya, istilahnya kapalan gitu. Nah, ini akan nggak sebagus itu gitu. Mungkin kalau yang udah terbiasa seperti ini bisa bagus sih, bisa bagus. Tapi semenjak abang menggunakan seperti ini nggak kapalan lagi dan arsirannya jauh lebih bagus gitu. Jadi ada kalau kalian mau seperti ini tekniknya banyak banget ya untuk menghasilkan arsiran menggunakan postur tangan seperti ini. Kalau kalian mau arsiran yang sangat gelap seperti ngedetail atau yang ngedetail lah ya. Ini akan kalian menggunakan seperti ini. Ini arsirannya akan sangat tegas sekali. Karena tekanannya luar biasa gitu ya. Tekanannya nih. Kalian bisa langsung praktek ya. Bisa langsung praktek karena ini bukan digital. Kalian sambil nonton sambil praktek juga lebih enak ya. Jadi lebih enak gitu ya, bukan juga lebih enak, jadi lebih enak. Ini kalau kalian menggunakan seperti ini yang dekat dengan si mata pensilnya, kalian akan bisa ngedetail lebih enak atau ngarsirnya juga yang area-area gelap, area-area yang kecil juga bisa dijangkau ya. Nah, kalau kalian naik sedikit, ini areanya lebih luas. Areanya lebih luas. Tapi arsiran kalian yang kalian hasilkan akan menjadi lebih tidak terlalu gelap ya. Dia medium. Sebenarnya sih bisa seperti ini untuk menghasilkan yang tidak terlalu terang tapi tetap tegas banget si arsirannya. Kalau kalian naikin lagi seperti ini, itu akan menjadi lebih terang lagi. Kalau kalian jauh seperti ini, itu akan areanya lebih luas. Nah, seperti itu. Arsiran kalian juga lebih apa itu namanya? Lebih terang ya, lebih light, lebih ringan gitu. Itu bedanya ya. Nah, untuk arsir sendiri, kalian jangan pernah mengarsir seperti ini. Boleh sih, di beberapa part, kalian memang bisa mengarsir seperti ini. Tapi untuk part-part tertentu ya, jangan pernah mengarsir seperti ini. Apalagi ditekan. No. No. Itu kesalahan besar. Seperti ini, ditekan seperti ini.
Tidak, tidak seperti itu ya untuk menggambar menggunakan pensil ya. Itu kesalahan besar ya. Jadi kalian harus santai. Kalau abang sih lebih kalau kalau menggambar ya, abang di sekitar segini sih untuk mengarsir. Jadi begini tangannya. Nah ini bisa medium, bisa hard, bisa yang hard banget gitu loh. Tuh, jadi lebih enak. Bang, ngarsir itu harus searah atau enggak sih bang? Nah, kalau kalau arahnya ya, karena ini kan kita ngeblend ya, bakal kita blend. Arahnya itu bebas aja sih sebenarnya. Cuman harus kalian perhatikan lagi kalau misalnya pensil kalian itu terlalu tajam ya, terlalu tajam itu akan menghasilkan arsiran yang sangat 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 apa ya, kayak dalam gitu loh. Kalau makanya abang saranin sebelum kalian menggambar atau melukis ya menggunakan pensil, abang saranin kalau kalian baru kalian raut nih pensilnya, kalian iniin dulu tajamnya itu di kertas burem atau kertas mana supaya dia agak tumpul sedikit ya. Supaya hasilnya itu lebih lebih smooth gitu, smooth. Nah, jadi hasilnya gini. Jadi menggunakan pensil 2B aja pun bisa menghasilkan nih gradasi yang epic sih menurut abang ya. Tuh gitu. Jadi kalian bisa ulang-ulang. Nah jadi semakin kalau kalian menggunakan satu pensil ya, yang pensil 2B aja, untuk menghasilkan yang terang kalian harus seperti ini. Jangan terlalu ditekan, ya jangan terlalu ditekan. Lalu kalau kalian ingin menghasilkan arsiran yang medium, kalian cukup seperti agak ditekan tapi tidak terlalu ditekan, agak ngambang. Kalau yang pertama ini benar-benar ngambang, ringan banget gitu, ringan banget. Nah kalau yang medium antara ngambang dan enggak gitu, antara ditekan dan mengambang. Nah kalau yang benar-benar gelap, kalian perlu agak tekanan sedikit, bukan ditekan banget ya, sampai menghasilkan bekas, enggak. Ditekan dikit aja, ditekan dikit. Ada tekanannya, ada pressure-nya. Nah, untuk menghasilkan gelap yang benar-benar gelap, kalian ini repeat aja, diulang aja terus. Enggak perlu kalian ditekan begini. Enggak perlu. No, 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 no. Ya, ini hanya digunakan di beberapa tempat aja, tapi ini tidak disarankan untuk menggambar seperti ini. Kalian kalau mau gelap seperti ini ya. Nih, diulang-ulang aja, diulang-ulang. Ini diberikan tekanan-tekanan sedikit aja, sedikit sampai kalian menghasilkan arsiran yang gelap. Nih, seperti ini. Kan tidak ada arsiran seperti ini kan? Abang sangat-sangat lembut sekali, lembut banget untuk menghasilkannya. Ini nggak usah di blending juga udah bagus sebenarnya ya. Ini abang deketin lagi karena kayaknya masih agak jauh ya. Nah ini jauh lebih detail ya, jauh lebih bagus ya. Oke, di sini abang bakal mulai ini gimana ya? Di sini aja deh ya. Di sini kelihatan ya di sini. Ini abang bakal mengarsir yang pertama. Ini bakal ada 4 karena kita kan menggunakan 4 alat ya, 4 alat untuk ngeblending. Oke, kita mulai arsiran yang pertama ya menggunakan ini ya. Ini menggunakan 2B dulu. Ini abang bakal arsir. Oke, seperti ini. Ini tipis aja gitu ya, tipis banget. Ini untuk bagian tipisnya, ringan banget nih tangan abang untuk menggambarnya atau mengarsirnya. Baru ini kita masuk ke yang 5B. Tekniknya begitu juga. Karena kan ada beberapa objek menggunakan gradasi seperti ini ya. Makin lama makin gelap gitu ke bawah. Oke gitu. Ini masih ringan. Abang menggunakan ininya arsirannya di 5B. Ini ya 5B. Faber-Castell 5B. Ini oke. Ini masuk ke sini, ini mulai agak ditekan ringan aja karena ini gelap ya pensilnya 5B. Nah ini kalau kalian mau diulang seperti ini bisa di 2B nya supaya lebih nyatu.
Jadi tanpa harus di blending juga sebenarnya bisa banget. Tinggal teknik ininya pressure-nya itu tadi ya. Ini menggunakan yang 8B Faber-Castell 8B untuk port yang gelapnya. Ini bener ringan, masih ringan juga. Karena ini lumayan gelap ya 8B. Ini udah mulai agak abang iniin pressure-nya, tekanannya ya. Ini udah agak ditekan. Nih. Ini semua pensil yang abang guna ini tumpul ya. Jarang banget pakai yang tajam. Yang tajam itu biasa abang raut itu untuk ini, untuk ngedetail hal-hal kecil ya. Jadi enak banget kalau ngedetail terus ditajemin gitu. Nah ini kan ada gap ya antara mereka bertiga. Ini abang bakal buat ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 seperti ini. Jadi satu masing-masing alat akan kebagian. So ini mungkin bakal abang percepat ya untuk mendapatkan si ininya. Oke, ya ini udah jadi ya. Nah, wow, ini lumayan gitu ya. Nah ini kita singkirin dulu pensilnya. Pertama kita menggunakan tisu ya, Ini tisu. Oke. Di sini ini kan kebetulan dua poli ya, dua lapis ya. Ini abang lipat setebal mungkin. Bang aku punya tisu yang 3 poli, boleh nggak bang? Boleh banget. Itu teksturnya lembut banget. Itu dari Paseo ya kalau nggak salah. Ya abang pernah pakai sih yang Paseo itu. Mungkin ada produk lain. Ini abang lipat seperti ini ya. Untuk menghasilkan seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Gitu. Segitiga ya. Ini yang menggunakan si tisu. Kita tulis dulu ya, tisu. Di mana ya? Di bawah deh. Ini di atas deh. Tisu. Oke. Ini untuk ngeblending sendiri, kalian jangan pernah narik dari yang bagian gelap ke bagian terang. Jadi konsepnya adalah kalian harus dari yang terang dulu ke bagian gelap. Kenapa gitu bang? Karena kalau kalian pakai yang gelap dulu, kalian blend yang gelap dulu, pada saat kalian menaiki yang terang, bagian yang terang akan jadi ikut gelap. Nah itu konsep dasarnya yang harus kalian ketahui dan harus kalian pahami ya. Ini bisa kalian gunakan di semua objek ya, mau itu hewan, manusia, wajah pasti ya, manusia, bunga, apapun itu, semua objek ya, termasuk bangunan juga. Kalian bisa gunain teknik ini. Jadi kalian nih ya, gini caranya. Wait a minute, oke. Ini biasa abang miringin si kertasnya supaya enak aja gitu. Nah jadi ini ujungnya ini kalian giniin, dihapus aja, tipis aja. Gitu, kelihatan ya? Atau mau dideketin lagi? Bentar ya, abang deketin. Oke, nih. Gitu, jadi sampai benar-benar ngeblend. Ini halus aja ya, kalian ngeblendnya halus. Nanti abang bakal jelasin kekurangannya kalau pakai tisu ini apa. Dan kalian akan lihat perbedaannya. Nah kalau misalnya tisunya ini kan udah gelap nih, kalian cari lagi yang lain, kalian lipat lagi, nih begini, jadi begini, kalian lipat kan, ini tadi begini, ini kalian lipat begini, tuh sampai ada sudut, terus kalian tarik lagi. Oke. Nah, begitu. Ini hasil dari tisu ya. Nah, kekurangan dari tisu ini adalah ya, kalau menurut abang, dia akan cepat banget hitamnya, ya of course. Terus hasil blendingannya itu enggak benar-benar ngeblend banget, enggak gitu, enggak ngegigit gitu blendingnya, ya. Itu kalau pakai tisu. Dan tisu ini selain murah sih, memang bisa di mana aja ya dapatnya.
Cuman ini nanti kalau kalian sering menggunakannya, ini permukaannya akan koyak. Koyak apa ya? Robek ya istilahnya ya, robek ya. Iya benar robek. Ya, seperti itulah kalau menggunakan tisu ya, yang menggunakan tisu. Oke, kita berlanjut menggunakan si ini. Cotton bud. Oke ya, cotton bud. Ini biasa untuk telinga ya, untuk membersihkan telinga. Ini kita gunakan, kita tulis cotton bud. Oke. Nah, jadi keuntungan menggunakan cotton bud adalah di sini kita bisa menggunakan di sisi ini untuk yang tipis ya. Ini untuk yang tipis dan ini untuk yang tebal bisa. Jadi bisa bolak-balik gitu. Ini kita pakai yang tipis. Ini misalnya ini kan khusus untuk yang tipis ya. Ini cara ngeblendnya juga sama. Nah, ini bedanya pakai cotton bud dibandingkan si tisu ya. Ini main tarik aja. Ini cotton budnya macam-macam ya. Ada yang tebal, terus ada yang bergerigi, ada yang tipis. Ini kalian abang rekomendasiin cari yang tebal ya, cari yang tebal. Terus jangan pakai yang bergerigi. Bergerigi itu kan ada ya, yang kayak untuk bayi ya kalau nggak salah ya. Jangan pakai yang itu, pakai yang tebal ya. Kalau bisa ini abang dapatnya yang tipis ya, punya abang yang tipis. Oke, di sini nih, ini kualitas si ininya juga kapasnya juga beda-beda ya. Kalau bisa cari yang lembut kalau mau menggunakan cotton bud. Nih. Kalian bisa beginiin. Nah, ini kan udah jadi dia udah bagian yang hitam ya, jadinya untuk yang hitam. Kalian bisa ubah. Kalian yang putih yang satunya ini belum ngeblend banget nih. Nah, kalian bisa gunain sebelahnya. Nih kan? Ini kan udah hitam nih. Ini khusus untuk yang hitam aja nanti. Nah, ini untuk yang khusus untuk yang gelapnya aja. Untuk yang gelap, untuk yang terangnya aja, yang terang. Kalian bisa blending seperti ini. Gitu, ya. Kelihatan ya, lebih lembut ya. Nah, ini untuk main gradasi gue ini bisa kalian beginiin. Nah, ini hasil dari menggunakan si cotton bud. Lumayan ngeblend, lumayan rapih dibandingkan menggunakan tisu. Kalau tisu kan kelihatan ya di bagian ininya. Bagian ini kayak keluar melebar gitu ya. Kalau menggunakan si cotton bud itu jauh lebih rapih, tapi untuk ngeblendnya kurang oke gitu, kurang kece dia ya. Next, ini cotton bud tadi ya. Ini cotton bud. Next kita menggunakan si paper stamp. Ini paper stamp. Kita tulis dulu. Paper, ya ampun tulisannya maaf ya. Paper stamp. Nah, begitulah kira-kira tulisannya ya. Oke, kita menggunakan. Nah, ini untuk produk paper stamp sendiri, abang ada banyak ya. Ini ada produk Cina. Ini nggak ada ininya sih, nggak ada mereknya. Jadi polosan aja gitu, polos. Terus ada yang merek Derwent, dari produknya Derwent. Ini pertama kali abang menggambar menggunakan pensil, abang menggunakan si Derwent ini. Tapi dia beli persatuan ini. Ini awal banget nih. Ini penuh dengan sejarah. Ini awal banget abang pakai, terus abang beli yang ada isinya kalau nggak salah berapa gitu, 3 ya. Ini isinya 3 si Derwent ini, karena dapat yang kecil. Kalau dulu kan yang sedangan ini ya, karena ada yang kecil, abang pengen ngedetail pakai yang kecil ini gitu, jadi beli ini Derwent. Jadi kalau ini lumayan sih harganya ya, lumayan, tapi bagus. Kalau dibandingkan produksinya juga bagus, sama-sama paper stamp sih ya gitu. Kalau Derwent ya udah punya nama lah. Kalau misalnya kalian mau beli ini, abang saranin ya sebelum kalian pakai, ini tengahnya kalian lapisin dulu sama selotip ya, selotip. Supaya tidak basah atau tidak berminyak kena tangan kita. Karena kan tangan kita memproduksi air ya pada saat menggambar, memproduksi air dan minyak ya, ada ya dari tubuh lah. Ini lama-kelamaan ini akan sobek dia. Karena ini dibuat dari kertas kan. Kertas yang digulung-gulung sampai tipis, apa itu? Kertas tipis digulung-gulung gitu. Jadi abang saranin di selotip dulu supaya nggak basah ya. Di sini abang ada banyak ini belum kepake ya. Ini ada 3. Ini biasa untuk ngedetail yang kecil-kecil ya. Untuk kalau ada objek kecil abang pakai ini yang sedang, dan ini area-area yang luas.
Nah, di sini abang mau menggunakan si apa ya, yang ini aja deh, yang sedangan ya. Oh nggak usah, yang luas aja. Jadi ini sama konsepnya kayak si apa tadi namanya, cotton bud ya, si cotton budnya. Ini bisa untuk yang gelap, terus ada yang terang, tapi lama kelamaan kayaknya ya udah deh pakein aja deh gitu ya. Nggak peduli jadinya. Sama-sama gelap terakhirnya jadinya ya. Itu kalau pakai si paper stamp. Langsung aja kita coba ini pakai ujung yang ini ya. Nih. Cara menggunakannya sama, cara memegangnya kayak pensil juga. Ini enak banget, kokoh banget kalau ini. Kalau si ini tadi kan mau nanti dia patah begini atau gimana bentukannya kan. Nah, kalau ini kokoh banget, kokoh banget. Nih ya, kita pakai paper stamp. Ini kalau misalnya kalian udah punya, kalau masih baru ya, kalau masih baru bisa dari yang terang ke gelap. Nah, kalau kalian udah lama nih pakai ini, nah kayak abang nih, ya kan udah gelap banget nih. Ini mainnya dari gelap ke terang gitu ya. Tips and triknya ya. Nah, jadi dari ini ditekan aja. Tuh, ngeblendnya kece banget, nggak ada gapnya gitu. Nah, untuk di bagian yang terangnya, kalian ringan aja gitu. Nah, gitu, ringan. Ini abang rekomendasiin banget kalau kalian mau serius di lukisan atau sketsa pensil, kalian beli deh paper stamp ini. Ada yang murah, ada yang mahal. Nih, blendingnya, waduh, kece banget. Nih, kalian bisa begini-begini ya. Ini kalian bandingin deh ya. Nih, kalian bandingin. Ini yang pakai tisu. Oh, nanti deh. Upsi, sorry. Ini langsung bisa kalian praktekin ya di rumah. Kalau kalian punya budget, langsung aja beli si paper stampnya. Abang pakai Underone. Kalau kalian mau produk yang kosongan bisa. Nih, yang kosong seperti ini, nggak ada brandnya. Nih, kalian pakai. Ini bagus tuh, blendingnya gila, parah. Oke, ini dari si paper stamp ya, paper stamp. Next, selanjutnya kita pakai yang si brush ya, brush. Kita buat aja namanya brush. Oke. Nah, di Urban Decay yang Naked Tree ini banyak banget ya brushnya. Ini abang jauhin dulu kameranya, abang naikin, set. Oke. Jadi ini abang punya ini ya, dari tahun 2000 berapa ya, 2018 kalau nggak salah ya. Jadi ini isinya banyak yang versi yang 3 ya, karena kayaknya ada yang versi 4, versi berapa gitu. Nah, ini abang sengaja beli karena memang ini rekomendasi banget dari pelukis-pelukis luar negeri, karena mereka ini sebenarnya untuk charcoal sih ya, untuk yang menggunakan brush ini yang versi charcoal, cuman abang ngehack aja gitu. Gimana kalau pakai yang graphite pencil pakai si brush ini, ternyata bisa sebagus itu gitu ya. Dan abang beli ini di online shop. Isinya banyak banget. Selain ininya, brushnya bagus ya, bagus banget si bulu-bulunya ini, dan ke kertas juga enak gitu, ngeblend si pensilnya gitu. Jadi kalau kalian punya brush makeup yang cewek-cewek nih, atau yang cowok, bang nggak mungkin dong gue beli brush makeup nih, abang aja beli. Yang penting kan untuk menggambar, bukan yang aneh-aneh gitu ya. Awalnya sih abang kayak, aduh malu deh beli brush makeup, untuk apa sih? Ya udah sih, cuek aja. Yang penting kan ini untuk berkarya, bukan untuk yang aneh-aneh gitu ya, bukan untuk makeupan atau apalah gitu. Tapi kalau kalian masih malu, kalian bisa minta punya mama kalian atau punya kakak cewek ya, kak minta dong yang brush yang udah gak dipakai gitu. Kalian cuci, kalian keringin, terus kalian pakai deh untuk ngeblend si pensilnya. Jadi ini rekomendasi banget. Ini abang lupa harganya berapa ya tahun itu ya, lupa. Jadi ini beberapa dari dalam ini ya, ini kan banyak banget nih. Jadi ada beberapa brush yang memang abang pakai banget untuk ngeblending. Yang paling abang suka adalah yang ini, yang round gitu, yang bulat mana sih? Nih bulat gini, kelihatan ya. Ini udah kayak vlogger gitu sih ya. Nih yang bulat. Nih sampai hitam loh dia. Padahal awalnya warnanya nggak hitam, warnanya kayak begini kan.
Ini sampai hitam karena sering dipakai ya. Oke. Terus yang ini, nah ini untuk apa sih? Kalau cewek-cewek komen coba, ini untuk apa? Ini untuk lipstick bukan sih? Apa sih? Nggak tahu deh. Nih pakai yang begini, ini untuk yang kecil banget. Abang kan sering tuh gambar di kertas-kertas yang kecil. Nah jadi dia untuk ngeblendnya pakai yang ini. Ini enak banget. Ini juga udah hitam, udah dicuci beberapa kali. And then ini juga yang bulat. Ini untuk area-area yang kecil juga. Ini untuk area-area yang tegas. Nih untuk butuh yang tegas nih. Karena ini lumayan keras ya, bulunya tajam. Ini juga sama. Tapi dia lembut. Kalau ini kan kayak segitiga gitu. Ujungnya ini lurus, yang satu ini lurus. Nah jadi itu sih di iniin aja. Yang penting kalau misalnya kalian udah beli ini untuk menggambar, kalian kondisikan aja di lukisan kalian mana yang mau digunakan. Ya kalau untuk area gelap abang biasa pakai ini, area terang tapi luas kayak gambar wajah, tapi di ukuran kertas misalnya kayak A3 gitu ya. Jadi areanya luas, cukup pakai begini. Diarsir dulu, baru begini, di lingkar-lingkar gitulah tekniknya. Ini juga kadang dipakai begitu. Oke, mungkin itu aja ya. Mungkin itu aja. Next langsung ke ininya ya. Abang deketin lagi. Kita blending ya. Kita blend. Menggunakan yang mana? Biasa abang sih kalau yang begini. Ini untuk area-area lembut sih biasa kalau ini karena lembut banget brushnya. Ini abang pakai yang ini ya. Ini. Yang bulat, yang round. Yang bulat kayak begini nih. Sia, nggak fokus dia. Oke lah. Oke, langsung aja kita blend. Ini berhubung udah sering dipakai, konsepnya sama kayak si paper stamp. Dari yang gelap ke terang ya. Kalau udah sering pakai, kalau masih baru masih enak lah untuk yang gini-gini. Ini bisa sih dicuci, sebenarnya dicuci. Cuman abang malas aja nyucinya. Pernah nyuci hasilnya nggak bagus gitu jadinya. Jadi dibiarin aja gelap. Ini hasilnya lebih bagus ya, lebih enak aja gitu. Tuh gitu. Memang masih ada gapnya, kayak nggak kayak paper stamp ya, nggak kayak paper stamp. Ini dikhususkan untuk ini karena banyak. Jadi abang suka aja gitu. Untuk yang light atau yang tipis abang pakai yang ini gitu, dipisah. Jadi lebih banyak. Tuh gitu. Ini untuk yang gelap. Misalnya ini yang gelap. Abang biasa yang gelap pakai yang begini. Hasilnya lebih lembut hasilnya. Tapi itu balik lagi ke kalian ya. Mau yang mana? Kalau untuk dilihat sih masih bagus paper stamp sih. Cuman untuk sekarang ini abang masih nyaman di sini. Kalau paper stamp itu kekurangannya adalah kalau kalian udah gelap banget ya, udah gelap, udah kotor, udah jorok, itu kalian harus harus kalian raut atau kalian bersihin menggunakan kertas pasir bisa. Atau kalian raut gitu supaya bersih lagi. Nah, itu kekurangannya. Abang malesnya di situ. Nah, hasilnya kayak begini. Ini hasil dari di raut menggunakan pisau gitu. Hasilnya gini. Jadi gitu. Nah, kalau si brush ini kalau udah hitam atau jorok, kalian bisa cuci aja langsung gitu. Dan bendanya masih seperti ini juga. Kalau ini kan bakal pendek kan, Nah, abang nggak mau begitu. Abang sukanya begini nih. Nah, kalau misalnya ini udah di blend ya. Ini kalau pakai si brush, kalian harus rajin-rajin mengarsir lagi. Mengarsir. Jadi sebenarnya ini hasil awalnya harus tipis dulu kalau mau menggunakan si brush ya. Tipis aja dulu. Ini abang contohin deh ya menggunakan ini agak dinaikin dulu. Oke. Ini abang contohin mulai dari tipis dulu. Jadi abang kerjanya kalau abang ya yang ngelukis pakai ini si brush, abang 2B-nya dulu. 2B-nya dulu diarsir dulu ya. Cara kerjanya seperti ini. Ini bakal seperti ini juga, tapi ini step by stepnya. Ini abang menggunakan ini ya. Kita menggunakan satu brush deh ya. Kita menggunakan satu brush, tapi teknik abang, ini tekniknya abang nih ya. Kalau menghasilkan sebuah
sketsa. Ini abang blend dulu. Ini after udah ngeblend semuanya, ya, baru abang timpah pakai yang 5B. Pakai yang 5B dari bawah nih. Ini kalau abang sih nggak searah gini ya. Kadang mau begini supaya benar-benar ketutup ininya kayak begini. Tapi lembut banget gitu. Kadang begini juga dicampur-campur arahnya. Karena memang mau di blend, jadi nggak usah takut. Yang penting arsirannya ketutup. Itu tekniknya. Itu teknik udah ini sih menurut abang ya, yang udah expert lah ya. Jadi kalau misalnya kalian masih baru, kalian bisa pakai paper stamp yang pakai ini ya, seperti ini. Kalau kalian udah bisa arsir seperti ini dan sabar mengarsirnya, kalian bisa ikuti teknik abang yang ini. Jadi kalau mau menggambar dengan pensil dan bagus, apalagi realis ya, anak-anak realis, ini harus bagus. Ini harus apa namanya? Kayak sabar gitu loh. Nggak bisa terburu-buru. Menggambar itu nggak boleh terburu-buru. Kalian harus nikmati setiap goresannya. Kalau tiba-tiba kalian nggak mood gitu ya, wah jangan. Pelukis tuh nggak boleh nggak mood. Mentalnya harus terbentuk tuh. Nah, seperti itu. Terus kita blend lagi, ini masih menggunakan satu ini ya. Ini langsung loh ya. Kalian bisa lihat tekniknya abang kalau menggambar menggunakan pensil dan menghasilkan lukisan. Ini enggak ditekan sama sekali. Abang hanya mengulang-ulang saja, mengulang-ulang. Ini menggunakan 8B. 8B. Ini abang hanya mengulang, ini nggak ada ditekan sama sekali, hanya menggunakan teknik arsir ya, teknik arsirnya aja. Ini sama sekali nggak ditekan. Iya bang, nggak usah ditekan ya. Nah ini teknik arsirnya diulang-ulang, jadi semakin apa tuh dia semakin gelap. Nah makanya abang bilang ini untuk yang expert, udah level apa ya, level dewa lah ya istilahnya. Lembut banget kan, lembut banget. Hanya menggunakan satu brush. Bayangin nih, kalian beli satu kotak tapi yang kalian pakai cuman ini doang. Wow, betapa hematnya dunia kalian ya. Ini enak banget pakai ini. Hasilnya juga lembut. Terus kalian bisa teknik ini khusus untuk yang udah ya expert lah ya, yang abang bilang, dan feel-nya udah bermain gitu. Dimana pada saat kalian harus menggunakan si arsiran yang gelap, terus harus menggunakan arsiran yang terang, yang ringan, itu udah bisa kalian tentukan sendiri gitu loh ya. Nih, ini abang pakai si brush tapi dengan tekniknya abang. Ini namanya teknik Bang Reza ya. Ini kok teknik sih, teknik Bang Reza. Nah, seperti itu ya. Oke, nah gimana? Udah menemukan pencerahan ya untuk gimana cara ngeblending, terus alat-alat apa saja yang bagus untuk blending ya. Ini bisa kalian lihat perbedaannya mencolok banget. Kayak tisu itu ngeblendnya nggak rata ya, nggak serata itu. Terus yang cotton bud juga, masih ada gapnya ya. Jarak antara ini tuh kerasa banget ya. Jadi yang dua ini nggak rekomendasi abang sih, apalagi untuk pemula ya. Karena kalau kalian menggambar terus kalian hasilnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi kalian, itu bisa jadi antara dua nih ya, tapi lebih banyak malesnya jadinya untuk ngelanjut ya kalau hasilnya nggak bagus. Terkecuali memang mentalnya udah kebentuk, penasaran dan dicoba lagi, itu jarang banget sih, jarang banget nemuin orang yang kayak begitu. Kebanyakan udah menggambar terus hasilnya jelek, hasilnya nggak bagus hanya karena alatnya yang tidak mumpuni, plus kemampuannya juga belum banyak. Alhasil kalian jadi males ngelanjut ya. Nah seperti itu ya.
Oke, selanjutnya ini menggunakan paper stamp ini rekomendasi banget untuk kalian yang mau serius melukis atau menggambar menggunakan pensil. Paper stamp ya, untuk pelajaran ini ya, untuk ngeblending. Oke. Next, kalau kalian udah mulai merasa menjadi expert ya, kalian cari yang brush dan find your own technique. Seperti ini tekniknya Abang yang tadi udah Abang jelasin ya. Karena setiap pelukis, setiap artis itu punya tekniknya masing-masing menghasilkan sebuah karya. So, ini tekniknya untuk para pemula ya. Semoga ini bisa menjadi pencerahan untuk kalian yang baru mau menggambar, yang baru mau menekuni bidang ini. Silahkan ditonton video ini ya. Terima kasih sudah menonton ya. Dan jangan lupa dikasih like juga ya videonya kalau merasa video ini sangat bermanfaat, dan ini wajib nih aku share nih sama keluarga aku yang suka menggambar. Silahkan kalian share ya, silahkan kalian share. Terus kalau kalian mau ngobrol ya, kalau kalian mau ngorbol jadinya. Kalau kalian mau ngobrol, mau tanya-tanya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan kalau mau yang lebih dalam lagi ya, obrolan lebih dalam lagi tentang seputar lukisan, tentang arts, apapun itu, kalian gabung aja di Telegram Abang, di channel Telegram Abang. Linknya ada di deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton. Dan kalau ada, ya ampun banyak banget ya ini, kalau ada request Bang, gambar objek ini dong, gambar ini dong, apa nih, langsung aja tinggalkan di kolom komentar. Oke, next video maybe Abang bakal nge-review produk pensil. Pensil apa sih yang bagus? Graphite pencil apa sih yang bagus untuk menggambar? Di kertas biasa maupun di, ya kertas biasa sih, Abang nggak punya kertas yang mahal ya. Di kertas biasa tapi, gitu loh. Punya, menggigit gitu ya pensilnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye, happy painting.